apakah seharusnya hukum adat ini lebih tinggi seharusnya kedudukannya daripada hukum yang sekarang ini formil, mungkin yang undang-undang atau peraturan lain-lain? Pada suatu saat ada pengadu yang datang, kemudian menyampaikan bahwa sudah tercapai keinginannya, mereka bangga dan bahagia. Kemudian situasi pandemi saat sekarang ini tidak boleh ibadah orang ditunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali lagi, udah lama banget kita nggak ngosan, ngobrol santai. Nah, di kali ini kita ngosannya di Nagari TV. Kita bakal ngebahas isu-isu yang mungkin lagi hangat ataupun yang apa sih yang terjadi selama ini tentang berbagai macam politik, mau itu hukum, mau itu peristiwa yang ada di Sumatera Barat. Nah, di episode perdana ini kita sudah kedatangan dari Komnas HAM Sumatera Barat. Ada Ketua Komnas HAM Sumatera Barat, ada Pak Sultanul Arifin nih. Bang, Bapak atau Abang nih, Bang? Panggil Abang aja. Panggil Abang aja ya. Mungkin belum tua banget ya. Betul. Nah, kita santai aja nih, Bang. Abang ini sebagai ketua atau kalau disebutnya Komnas HAM itu apa? Ketua atau kepala? Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM. Nah, kalau selama ini orang bertanya-tanya Komnas HAM ini apakah itu dari daerah atau kayak ombudsman yang dari APBN ya, dari pusat? Ya. Sebetulnya sama kita dengan ombudsman. Dananya sama-sama dari APBN anggaran ya? pendapatan belanja negara. Nah, saya juga ingat bertahun-tahun yang lalu, mungkin 2014-2015 itu masih Abang dari jadi ketua Komnas HAM. Ya. Nah, ini ada masa jabatan atau gimana, Bang? Berbeda dengan ombudsman. Kalau Komnas HAM di kantor perwakilan seluruhnya pegawai negeri sipil. Kalau di Jakarta pimpinan komisioner itu ada 7 orang, itu dipilih oleh DPR dan periodenya 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Dan bisa diperpanjang untuk 1 periode. Berarti Abang udah periode kedua atau periode pertama? Karena kita sebagai PNS itu periodenya tidak ada, gitu. tergantung pimpinan dari Jakarta. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun atau 10 tahun, dan tergantung ini keinginan pimpinan di pusat. Oh gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Komnas HAM, banyak orang yang belum, mungkin yang tahunya adalah tentang HAM ya. Tapi sebenarnya Komnas HAM ini sebenarnya ada nggak selain HAM yang mungkin HAM itu seperti apa yang diurus oleh Komnas HAM sendiri, Bang? Ya, jadi ada 2 kategori HAM itu. Ada yang namanya hak sipil dan politik, kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, hak sipil dan politik itu biasanya seperti apa yang terjadi dialami oleh rekan-rekan kita di Papua, di Aceh. Ada kekerasan, ada soal isu-isu politik lah. Nah, dan di Aceh juga begitu, termasuk juga di Poso, soal teroris dan lain-lain. Yang kedua, hak ekonomi sosial budaya. Hak ekonomi sosial budaya ini misalnya hak atas pekerjaan, hak atas kebutuhan ekonomi, kemudian hak atas tanah, kemudian hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesejahteraan dan lain-lain. Nah, saya mau ngutip tadi kata Bang, hak untuk pekerjaan. Nah, di masa pandemi ini kan banyak yang pengangguran, yang dipecat. Ini bagaimana korelasinya dengan HAM sendiri, Bang? Ya, jadi dalam kacamata hak asasi manusia itu ada yang namanya disebut dengan hak yang sifatnya derogable right, artinya hak yang masih bisa ditoleransi, masih bisa dikurangi, dan masih bisa kita maklumi. Yang kedua ada yang namanya hak non derogable right, hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Misalnya apa? Hak orang beribadah. Hak orang menjalankan keyakinannya, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berdemo, sepanjang itu diatur oleh undang-undang itu tidak bisa dikurangi, maka itu tetap saja melanggar HAM kalau seandainya itu dikurangi. Misalnya orang dalam keadaan pandemi, situasi pandemi saat sekarang ini tidak boleh ibadah orang ditunda. Berarti kalau ditunda berarti melanggar hak asasi manusia. Nah, terkait dengan hak atas pekerjaan itu tergolong masuk ke dalam hak yang sifatnya derogable right, hak yang masih bisa dimaklumi, dikurangi dan ditoleransi. Misalnya perusahaan tidak mampu membayar untuk sekian karyawan, karena apa? Kayak seperti hotel,
itu tamunya sepi, pariwisata sepi, penerbangan sepi. Dengan kekuatan apa mereka akan bayar karyawannya yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan itu. Jadi masih bisa kita maklumi sepanjang kemampuan ekonominya tidak memadai. Nah, kalau Abang katakan tadi kan untuk hak ibadah itu adalah hak yang tidak bisa ditolerir ya, mungkin. Nah, tapi pemerintah ada membatasi kemarin itu. Nah, menurut pandangan Komnas HAM sendiri bagaimana itu? Membatasinya di bidang apa? Tidak boleh ke masjid mungkin? Oh, sebetulnya bukan masalah membatasi, bukan tempat itu ya? Bukan soal tempatnya. Iya. Jadi dialihkan dari masjid ke rumah, berarti bukan dilarang. Berarti melarang ibadah dalam konteks yang melarang memang untuk melarang ibadah seperti itu ya? Karena di satu sisi pemenuhan hak atas kesehatan memang tanggung jawab negara juga. Di sisi lain pemerintah negara juga harus menghormati hak orang untuk beribadah. Jadi bagaimana supaya dua-dua ini jalan? Maka bukan berarti melarang orang beribadah, tapi memindahkan tempat beribadah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh gitu. Nah, ini bukan maksud untuk sara nih Bang. Tapi kan salah satu adalah ibadah tentang agama yang ada diurus oleh Komnas HAM Sumatera Barat sendiri. Nah, di Sumatera Barat sendiri ada nggak kasus-kasus yang berkaitan dengan agama itu Bang? Ada. Salah satu yang mungkin yang... Ya, itu tahun 2019 ada soal dugaan larangan beribadah di 2 kabupaten di Sumatera Barat, itu di Kabupaten Mas Raya dan Kabupaten Sijunjung. Kemudian tahun kemarin 2020 itu ada dugaan dalam tanda kutip pemaksaan terhadap siswi yang non muslim menggunakan pakai hijab. Nah, menurut Abang sendiri itu bagaimana Bang? Nah, terkait dengan soal dugaan larangan beribadah itu kita ke Damas Raya dulu nih. Ya, Damas Raya. Kita ke Damas Raya. Setelah kita lakukan pemantauan ke lapangan, memang berdasarkan pengaduan itu ada dugaan larangan. Namun mungkin karena sudah viral atau apa kita nggak tahu, kita lakukan pemantauan ke lapangan, ternyata dugaan-dugaan seperti itu belum kita temukan. Tapi entah kenapa penyebabnya kita juga nggak tahu. Tapi di pengaduannya itu memang ada larangan-larangan. Misalnya orang beribadah harus di rumah, tidak boleh ke tempat yang lain. Nah, setelah kita lakukan cross check bisa tempat yang lain dan difasilitasi oleh pemerintah. Itu kita nggak tahu apakah karena sudah viral atau gimana, tapi kondisinya di lapangan kita belum menemukan. Itu terkait dengan Damas Raya. Kalau terkait yang masalah jilbab itu? Soal jilbab, nah, setelah kita amati, kita turun dan kita amati videonya secara langsung. Memang ada dugaan dalam tanda kutip pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ada yang mengatakan bahwa salah satunya adalah kata mantan wali kota kita bahwa itu adalah apa ya, untuk menyuruh orang anak-anak kita untuk mendidiknya secara agama. Apakah ini ada yang mengatakan itu adalah budaya Minangkabau dengan SBK seperti itu. Bagaimana pandangan Abang sendiri itu? Boleh saja, tapi khusus kepada yang muslim. Iya, betul. Kalau seandainya kita misalnya non-muslim, kemudian diduga dipaksa tuh memakai hijab. Coba kita balik, kita misalnya muslim, lalu dipaksa pakai yang simbolnya orang salib atau apa. Gimana perasaannya? Iya, betul. Nah, Komnas HAM itu netral, Iya. tidak berpihak kepada ini, tidak berpihak kepada ini. Ke Bali misalnya Komnas HAM juga turun, di Papua juga ada pemaksaan-pemaksaan terhadap kawan-kawan kita yang muslim. Tidak hanya di Sumbar tetapi juga di daerah lain. Kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kalau ada hak-hak yang tereliminasi atau terkurangi atau dikucilkan, nah Komnas HAM tentunya bisa ikut campur dalam penyelesaian masalah itu. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kayak kasus tadi Bang, ada kasus jilbab, ada kasus Damas Raya. Nah, sejauh ini saya juga belum tahu sih apa sih sebenarnya peran dari Komnas HAM sendiri. Apakah ada keputusan dari Komnas HAM? Kalau seperti mungkin yang lembaga lain punya putusan yang mengikat atau segala macamnya. Kalau Komnas HAM sendiri bagaimana Bang? Sesuai dengan Undang-Undang 39 1999 tentang hak asasi manusia, itu diatur tentang Komnas HAM. Tugas Komnas HAM itu ada 4 fungsi. Yang pertama melakukan pengkajian dan penelitian terkait hak asasi manusia. Misalnya ada peraturan yang belum berperspektif hak asasi manusia, ada undang-undang, ada perda yang belum berperspektif hak asasi manusia. Itu dilakukan kajian, kemudian dilakukan penelitian, kemudian kalau seandainya ada pertentangan antara
muatan-muatan yang ada di peraturan itu dengan hak asasi manusia, maka dikeluarkan rekomendasi kepada pengambil kebijakan supaya peraturan ini harus direvisi dan diubah sesuai dengan perspektif hak asasi manusia. Itu diwajibkan di undang-undang atau hanya sekedar untuk rekomendasi aja, Bang? Seperti kita tahu kan, kayak peradilan tata usaha negara, banyak orang yang tidak menggubris putusan PT UN. Apakah ini hampir sama yang terjadi? Iya, sebetulnya antara kewenangan PT UN dan Komnas HAM itu hampir sama. Kewenangan terakhirnya adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kalau tidak dijalankan oleh yang harus melaksanakan rekomendasi, nah Komnas HAM tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Komnas HAM punya strategi, itu akan mendorong, misalnya ada unsur pelanggaran HAM, misalnya terkait dengan soal peristiwa kilometer 50 antara FPI dengan polisi, misalnya di Jakarta, ada baku tembak. Kemudian Komnas HAM merekomendasi kepada Presiden, merekomendasi kepada Kapolri supaya ini harus diusut tuntas melalui prosedur hukum positif yang berlaku. Nah, misalnya Presiden dan Kepolisian Republik Indonesia tidak menjalankan rekomendasi itu, apa kata dunia? Karena HAM ini bersifat tidak hanya nasional tapi internasional. Berarti kalau diabaikan, pemerintah melanggar HAM. Nah, kalau disebut pemerintah melanggar HAM, itu konsekuensinya luar biasa. Itu lebih dari konsekuensi yang mengikat. Itulah kelebihannya daripada PT UN. Kalau PT UN kan tidak dijalankan, tidak apa-apa. Tapi selama ini kalau di Sumatera Barat sendiri, selama Abang menjabat, banyak yang menjalankan atau tidak? Ya, rata-rata hampir sama lah. Hampir sama. Porsinya. Tergantung kasusnya. Kayak yang jilbab itu dijalankan, yang Damas Raya tuh dijalankan. Yang agak sulit itu soal perselesaian sengketa masyarakat adat dengan perusahaan terkait tanah ulayat dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah. Kenapa demikian? Di satu sisi di Sumatera Barat ini ada yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat itu diantaranya tanah ulayat. Tanah ulayat itu kata orang hukum adat, kata orang masyarakat adat, itu tidak ada yang tidak berpunya. Tanah ulayat di Sumatera Barat ini tidak ada tanah yang tidak berpunya kecuali itu adalah tanah ulayat. Nah, ketika bersengketa dengan perusahaan, di satu sisi masyarakat katanya itu tanah ulayatnya, itu dijadikan perusahaan perkebunan. Di sisi lain perusahaan telah mengatakan bahwa ini tanah kami, sudah dijadikan tanah negara dan menjadi HGU. HGU-nya kami yang pegang. Artinya hak milik, hak pengelolaan kami, namanya HGU, hak guna usaha. Nah, di Sumatera Barat ini rata-rata perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya, solusinya? Apabila dilanjutkan ke tingkat hukum positif, penyelesaian melalui jalur hukum, itu masyarakat adat akan kalah karena perusahaan punya alas hak. Alas haknya adalah sertifikat hak guna usaha. Secara legalnya ada. Secara legalnya ada. Di sisi lain, masyarakat adat tidak kenal dengan yang seperti itu. Mereka yang selama ini berkebun, berusaha di tempatnya, kemudian diambil alih. Nah, kehilangan mata pencarian. Nah, persoalan-persoalan seperti itulah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Satu sisi ini tanah ulayat masyarakat adat, di sisi lain ini punya perusahaan, dan sisi lain lagi pemerintah daerah telah menjadikan tanah ulayat ini menjadi HGU perusahaan-perusahaan tertentu itu. Jadi disitulah persoalannya. Nah, bagaimana caranya mengurai benang kusut yang seperti ini? Caranya kita kaji dulu bagaimana cara pelepasannya dulu dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah yang kemudian diturunkan kepada perusahaan. Ternyata memang kalau soal simbol-simbol ekonomi memang banyak terjadi pertikaian. Misalnya kalau soal tanah ulayat itu nenek mama datuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah daerah, kepada perusahaan melalui pemerintah daerah. Nah, setelah nenek mama ini sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, kemenakannya anak cucunya akan menggugat lagi. Betul. Jadi persoalannya ribetnya di situ. Karena ini terkait dengan soal-soal ekonomi. Kalau seandainya nanti kan mereka berhak juga kan, perusahaan akan membagi porsi-porsinya, persentase-persentasenya kepada nenek mama yang ada yang menguasai tanah ulayat ini. Nah, antara sesama mereka juga terjadi pertikaian. Nah, kalau kita melihat tanah ulayat tadi, Bang. Nah, menurut kacamata Abang sendiri secara pribadi, nah setahu saya bahwa hukum itu lahir karena adanya hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat.
apakah seharusnya hukum adat ini lebih tinggi seharusnya kedudukannya daripada hukum yang sekarang ini formil, mungkin yang undang-undang atau peraturan lain-lainnya? Iya, bisa saja lebih tinggi, tapi bisa juga setara, tapi juga bisa berada sama-sama dengan satu tingkat dengan hukum yang positif. Artinya apa? Hukum adat mengatakan kalau ada masyarakat dalam tanda kutip melakukan perzinahan, betul. itu diketahui Bayar 10 semen mungkin ya. Dan diarak keliling kampung, ditelanjangi dan macam-macam. Nah, itu hukum adat di satu sisi. Di sisi lain hukum positif itu harus mengatur bahwa tidak boleh diberlakukan seperti Kalau dari Komnas HAM, kacamata Komnas HAM sendiri melihat itu gimana, Bang? Iya, saya sepakat bahwa hukum positif harus diikuti. Berarti duluan hukum positif dulu ya? Karena tidak boleh main hakim sendiri. Iya. Terjadi misalnya perzinahan atau apa, tertangkap dalam satu kamar yang bukan muhrim, itu digelandang, diarak, itu mempermalukan dan merendahkan martabat manusia, sementara hukum kita ada. Bawa ke jalur hukum. Di mana salahnya? Ada pasal yang mengatur. Nah, itu kadang-kadang hukum adat harus mengikuti hukum positif. Di sisi lain bisa jadi hukum positif harus menghormati hukum adat. Artinya apa? Ada misalnya kasus yang mestinya tidak harus dilakukan secara penyelesaian pidana. Pidana itu penyelesaian pintu terakhir. Dimediasi dulu secara hukum adat. Artinya kita duduk bersama, selesaikan secara musyawarah mufakat menurut adat yang berlaku di tingkat itu. Kalau udah selesai itu urusan yang lain sudah tidak perlu dibawa ke hukum positif. Nah, ada yang hukum adat mesti didulukan dan ada yang hukum positif yang harus diikuti oleh hukum adat. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat dari 5 tahun belakangan, mungkin dari Abang menjabat tahun dari 2015 sampai sekarang, itu di Sumatera Barat sendiri yang paling banyak kasusnya tentang apa, Bang? Selain tanah ulayat, selain tanah ulayat lah. Kalau tanah ulayat kan pasti banyak ya di Sumatera Barat. Selain itu yang masuk di kantor Komnas HAM itu ada laporan soal pertambangan, soal pembangunan jalan tol, soal lambannya penyelesaian di tingkat kepolisian. Misalnya kita mengadu dan melapor udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak jalan. Nah, itu dilaporkan ke kita, ke Komnas HAM. Karena pelanggaran HAM itu menurut pasal 1 Undang-Undang 39 disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak sengaja maupun kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, mencabut dan menghalangi hak asasi manusia seseorang dan dikhawatirkan tidak akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Artinya apa? Komnas HAM itu sebagai pintu terakhir bagi penyelesaian masalah. Kalau ada kasus pidana pencurian, lapor dulu ke kepolisian. KDRT, hak anak, lapor dulu ke kepolisian. Tetapi kalau itu tidak ditanggapi, artinya dan dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian yang adil dan benar, maka masuk ke Komnas HAM. Komnas HAM akan turun. Nah, yang menarik kata Abang tadi salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang mungkin Abang juga tahu agak sembraut ya. Masalah pembahasan lahan, masalah ini, masalah itu. Nah, yang dilaporkan ke Komnas HAM sendiri masalah apa nih? Yang pertama soal terkait pelepasannya, yang menurut pengadu itu tidak sesuai dengan prosedurnya. Kemudian soal ganti rugi yang tidak sesuai. Kemudian ada oknum yang bermain. Jadi 3 elemen itu yang dilaporkan kepada kita. Nah, yang ganti rugi ini apa, Bang? Coba kita runut satu-satu nih. Kalau soal ganti rugi, ya misalnya tanah setelah dilakukan appraisal itu penilaian berapa sepantasnya mendapatkan ganti rugi bagi masyarakat yang punya tanah. Misalnya 1 meter berapa? 500.000. Kemudian yang dibayarkan ternyata tidak sesuai. Nah, itu salah satu ganti rugi yang dituntut. Kemudian soal pelepasan. Soal pelepasan, di antara yang melepaskan itu ada yang berhak dan ada yang tidak berhak untuk melepaskan. Nah, yang ketiga soal ada oknum yang bermain. Oknum yang bermain ini seperti apa, Bang? Kita nggak usah sebut instansi ataupun institusinya. Ya, misalnya kesepakatan harga tanah 1 meter itu 500.000, tapi dibayarkan misalnya 300-400, tapi ditandatangannya 500.000. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah. Permainan inilah. Ya. Kalau selain jalan tol apalagi tuh, Bang? Kira-kira yang banyak dilaporkan. Kalau masalah ini KDRT banyak gitu. Banyak juga. KDRT hak anak. Berarti kalau secara persentase menurut laporan Komnas HAM, KDRT di Sumatera Barat itu berapa?
Hitungannya gimana Bang? Persen kah atau gimana? Iya. Jadi Komnas HAM tidak bisa hanya berdasarkan pengaduan ke Komnas HAM tentang KDRT, jumlah kasus KDRT itu sekian persen. Tidak hanya itu, karena kasus KDRT itu tidak hanya dilaporkan ke Komnas HAM, dilaporkan ke Lembaga Nurani Perempuan dan Anak, dilaporkan ke Ombudsman, dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak, dilaporkan ke Polda, dilaporkan ke Polres. Itu jumlahnya luar biasa. Berarti banyak ya? Banyak, ya. Nah, cuman yang masuk di Komnas HAM itu persentasenya tidak sebanyak itu, karena kan orang kan tidak tahu semua dengan Komnas HAM. Kemudian jalurnya dari daerah ke Sumatera Barat itu jauh, makanya mereka melapor ke kepolisian setempat. Yang paling parah apa Bang KDRT orang ini? Ya, pakai zat kimia mungkin ada? Pernah? Zat kimia belum, cuman menyebabkan kerusakan fisik ya? Kerusakan fisik ada. Oh ada berarti ya. Oke, masih KDRT di Sumatera Barat. Kalau masalah kayak ini, kayak narkotika itu ada hubungan Komnas HAM nggak? Nggak. Narkotika hubungannya sepanjang itu diselesaikan berdasarkan hukum mekanisme yang berlaku, itu belum ada hubungannya dengan Komnas HAM. Itu pelanggaran hukum, pelanggaran hukum. Tapi kalau seandainya ada, walaupun dia pengguna narkotika, walaupun dia tersangka, dia masih punya hak-hak. Dia masih punya HAM. Nah, kalau dalam proses itu ada HAM yang terlanggar, baru masuk ke Komnas HAM. Nah, untuk kasus narkotika selama ini belum ada masuk ke Komnas HAM. Cukup sudah diselesaikan di tingkat kepolisian. Nah, kalau untuk ini kekerasan seksual itu banyak juga, Bang? Kekerasan seksual ada tapi tidak banyak. Tidak banyak ya? Ada. Selain itu apa lagi, Bang, kira-kira? Ya, penelantaran rumah tangga, kemudian soal hak atas pendidikan, uang kuliah yang sangat terlalu mahal, kemudian ada diduga diberhentikan karena tidak mampu bayar uang kuliah. Kemarin kan di masa pandemi ini kan banyak yang diberhentikan. Itu ada mediasi dari Komnas HAM sendiri nggak? Kita sekarang masih ada, di kewenangan itu ada, cuman sekarang kita dalam tahap masih mengumpulkan informasi. Nah, kadang ini Bang, ada nggak berbenturan dengan Ombudsman yang kan lebih ke ini ya, administrasinya itu? Kalau Ombudsman di satu sisi ini pelayanan publik ya, pelayanan publik. Ya. Kalau Komnas HAM itu substansinya terkait dengan hak asasi manusia. Nah, ketika ini beririsan, kita koordinasi dengan Ombudsman. Oh, gitu. Misal terkait soal dugaan pemaksaan hijab di sekolah SMK 2 itu, soal pelayanan publiknya itu yang dilihat oleh Ombudsman. Kemudian soal hak asasi manusia, hak berkeyakinan, hak untuk beribadah, itu bahasan Komnas HAM. Nah, kita kolaborasi aja kalau soal-soal yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang, balik lagi nih, masalah tanah lah. Ya. Kalau di Sumatera Barat saya lihat bahwa masalah tanah ini nggak pernah habis lah, paling banyak lah. Minimal keluarga dengan keluarga. Nah, salah satu kasus yang mungkin menyita perhatian publik adalah kasus yang di bypass itu. Dulu. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia ya. Ini melihat kacamata waktu itu bagaimana, Bang? Apakah itu memang perampasan atau bagaimana? Ya, kalau soal pidananya tentu penyidik yang lebih apa. Ya. Kalau penyidik menyimpulkan memang ada itu, sehingga tersangka berapa orang, ada 4 orang tersangka, ada penipuan dan perampasan itu. Nah, kalau polisi sudah mengatakan seperti itu, berarti alat bukti cukup. Komnas HAM juga bisa mengatakan itu penipuan. Itu kan berapa tanah, ada 4 kelurahan. Ya, betul. Ada 4 kelurahan yang diklaim miliknya satu orang kepala kaum. Nah, itu kan secara logika tidak ini. Nah, kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, ternyata memang ada dugaan penipuan, ada perampasan dan lain-lain. Sehingga 4 orang ini jadi tersangka dan salah satunya telah meninggal dunia. Nah, di Komnas HAM itu masuk kedua-duanya. Yang meninggal juga melapor, yang korban juga melapor. Akhirnya apa? Kita lihat dulu penyelesaiannya melalui jalur hukum. Nah, penyelesaian soal jalur hukum sudah selesai, enggak, Komnas HAM udah ini. Tapi secara substansi memang penghilangan hak seseorang ya? Iya, betul ya? Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa HAM ini tidak pernah lepas dari, dalam tanda kutip, ada yang aparat yang tindak kekerasan yang segala macam. Nah, bagaimana Komnas HAM untuk menyelesaikan ini, Bang? Ya, kita berjalan sesuai kewenangan yang ada di undang-undang aja. Kalau seandainya ada dugaan oknum aparat yang terlibat, kita akan koordinasi dengan atasannya. Kalau tingkat Polres, kita koordinasi dengan Polda. Kalau tingkat Polsek, kita koordinasi dengan Polres. Tapi kadang ada orang yang melindungi seperti itu, bagaimana? Sepertinya untuk
saat ini sudah dapatlah dikatakan kalau tidak habis itu sudah bisa dikurangi. Yang melindungi hal-hal seperti itu sudah mulai lebih transparan dibanding sebelum-sebelumnya. Oh gitu. Berarti apalagi sekarang kita udah kerjasama dengan Polda, dengan masyarakat juga kita sampaikan kalau ada laporkan saja segera. Kita dengan Polda juga seperti itu dan Polda juga terbuka. Kalau istilahnya tidak ada lagi sekarang oknum yang berlindung di balik instansi dan tidak ada lagi instansi yang melindungi oknum itu. Seperti yang di Solo Selatan, penembakan terjadi meninggal dunia. Ya betul. Sewaktu terjadi penangkapan judi ya. Judi. Itu sekarang kepolisian tidak bisa melindungi sedikit pun. Sudah masuk ke ranah hukum, sudah disidang dan sudah dipecat secara tidak hormat. Apa karena viral? Saya pikir viral pengaruhnya juga. Tapi faktanya, kenyataannya kan memang seperti itu. Sudah sekarang sudah dipecat secara tidak hormat dan sudah dilakukan penyidikan, penuntutan dan sudah tersangka dan sudah ditahan, kemudian sudah menjalani persidangan di pengadilan. Tapi menurut Komnas HAM itu memang salah ya? Iya, salah. Menghilangkan nyawa orang. Betul. Ya. Betul. Nah, kalau yang masih di Solo juga nih, ada dulu itu dokter yang disabilitas ya yang betul. Hampir tidak jadi karena disabilitas. Itu bagaimana dulu Bang ceritanya? Ya itu penyelesaiannya juga cukup panjang. Ceritanya kan awalnya sang dokter ini kan sehat. Kemudian lahir anak kedua, ternyata ada gangguan di tulang belakang. Kemudian terjadi gangguan di perjalanan, lemah di salah satu kaki, sehingga harus pakai kursi roda. Nah, di saat itu mereka ini sama-sama satu angkatan dengan petugas puskesmas yang di instansi yang di Solo itu, ujian sama-sama. Yang pertama lolos, kemudian yang kedua, yang ketiga tidak lolos tes ketiga. Kenapa? Karena digugat oleh rekan sesama kerja yang ikut juga dalam tes formasi yang sama. Akhirnya pemerintah daerah mengabulkan bahwa ini tidak layak untuk lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Alasannya? Alasannya karena tidak mampu secara jasmani dan rohani. Kan alasannya kan selalu itu, tidak mampu secara jasmani dan rohani. Nah, setelah kita lihat, kita tanya ke rumah sakit, ada 2 rumah sakit Gatot Subroto Jakarta dan rumah sakit Arifin Ahmad di Pekanbaru, ternyata tidak menghalangi pekerjaan apabila ini lolos jadi PNS. Ya, dengan itu kita perjuangkan bersama-sama Komnas HAM, Ombudsman, LBH, Komnas HAM Jakarta. Akhirnya alhamdulillah itu dikabulkan dan sekarang sudah lolos menjadi pegawai negeri sipil dan sudah diklatsar. Sekarang sudah 100% menjadi aparatur sipil negara. Ya, kalau disabilitas ini kan banyak sekali ya Bang, yang dirampas haknya lah. Sejauh ini Abang melihat ya salah satunya kasus dokter tadi. Pemerintah daerah sendiri bagaimana melihat ini? Untuk kan lagi CPNS juga sekarang nih dalam penerimaannya itu. Kalau sekarang saya lihat ini kan lagi seleksi SKD CPNS sudah mulai lebih tertib lah. Lebih banyak porsinya untuk difabel sudah diakomodir. Ya. Untuk difabel sudah ada, masing-masing instansi sudah ada. Cuman yang ada instansi yang memasukkan difabel itu memang sesuai dengan pekerjaannya yang bisa dilakukan oleh kondisi fisiknya secara difabel. Jadi artinya kalau membutuhkan orang yang secara sempurna fisiknya itu tidak dimasukkan di formasi yang khusus itu untuk difabel. Artinya apa? Kalau dimasukkan juga ke formasi difabel, maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oke, berarti sudah ada perbaikan lah. Sudah, ada perbaikan. Nah, sebelum kita tutup nih, sejauh Abang 6 tahun ya, apa hal yang mungkin yang tidak pernah terlupakan? Mungkin ada kasus yang pernah buat nangis mungkin. Oh iya, kalau di kantor itu sering kita terima yang nangis, yang ketawa, yang bahagia, yang gembira. Itu sering karena kita lembaga pelayanan masyarakat. Ketika mereka menyatakan puas, wah kita terharu, kita bahagia, kita bangga. Dibawain pisang, dibawain durian, itu sesuatu. Tapi itu bukan berarti dalam kategori gratifikasi ya. Karena gratifikasi itu menurut definisinya itu ada uang sogo, ada lain-lain. Ini tidak. Ini memang betul-betul murni oleh-oleh yang dibawa dari ladang mereka ketika berhasil.
tuntutannya tercapai. Nah, di satu sisi kita terharu dengan mendengar pernyataannya, kami puas dengan Komnas HAM. Kemudian ada juga yang marah-marah, ada ya kita ada yang nangis, ada yang itu, tapi itu apalah melengkapi semua pekerjaan-pekerjaan kita. Namun yang tidak bisa saya itu yang ada satu cerita nggak, Bang? Salah satu cerita yang paling nggak terlupakan. Tentunya ada ya. Ada tapi cerita itu memang kalau yang di sisi kepuasannya atau gimana ini ceritanya? Yang sisi ya mungkin kepuasan lah. Ya pada suatu saat ada pengadu yang datang, kemudian menyampaikan bahwa sudah tercapai keinginannya, mereka bangga dan bahagia, kemudian dia peluk, kemudian dia kasih pisang dari ladangnya. Ada juga yang ini tapi di kasus yang beda, dia kasih amplop langsung ditolak karena itu gratifikasi. Ya, tidak boleh. Kita sampaikan baik-baik. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita lupakan karena masih sulitlah untuk dilupakan. Yang satu lagi ada juga yang dugaan intimidasi karena oknum aparat atau gimana, bersenjata atau bagaimana. Jadi bahasanya itu kasar lah kepada kita. Betul. Mentang-mentang dia ini, tapi setelah kita beri penyadaran dan pemahaman, akhirnya mereka melunak dan mengakui kesalahannya. Hal-hal yang seperti itulah yang tidak bisa kita lupakan. Jadi resiko di Komnas HAM memang berat. Yang kita hadapi itu adalah penguasa. Penguasa ada yang punya duit, ada yang berkuasa, ada yang bersenjata dan lain-lain. Kalau di Orde Baru mungkin udah itu Petrus nih. Jadi kita berserah diri aja. Mudah-mudahan kita selamat. Iya, amin. Mungkin terakhir Bang, nih di tengah pandemi yang tidak tahu mungkin kapan berakhir, ya walaupun sudah vaksin mulai melandai, pasti banyak hak orang yang kehilangan pekerjaan salah satunya. Ini bagaimana mungkin dari Komnas HAM sendiri melihat ini? Mungkin ada saran atau apa ya? Mungkin wejangan mungkin ya. Ya, doa kita yang pertama semoga pandemi cepat berlalu, ekonomi kembali pulih, dan masyarakat supaya bisa lebih meningkatkan kesadarannya kalau ada menerima kasus atau terjadi kasus dugaan-dugaan kekerasan dan kasus-kasus yang terkait dengan hak asasi manusia. Kiranya masyarakat tidak perlu takut untuk melapor, kita terbuka, kita transparan. Nah, soal takut-takut itu masa yang lalu, masa Orde Baru. Sekarang sudah semuanya terbuka. Kalau seandainya memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, kita terbuka saja, sampaikan dan laporkan apabila itu terindikasi melanggar hak asasi manusia. Satu lagi himbauan kita bahwa sekarang ini kan kita lihat banyak tuntutan itu melanggar HAM, Sementara antara hak dan kewajiban itu berjalan seimbang. Iya, betul. Jangan hanya menuntut hak di satu sisi, ketika di sisi lain kita abai terhadap kewajiban-kewajiban kita. Ada tanggung jawab negara, 3 tanggung jawab. Yang pertama kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara. Tapi kewajiban warga negara cuma satu, yaitu menghormati hak-hak warga negara. Cukup kita menghormati. Kalau kita sebagai warga negara melindungi tidak cukup. Karena kita tidak diberi senjata, tidak dikasih gaji, tidak dikasih fasilitas pelindung, dan begitu juga untuk memenuhi. Kalau ada yang lapar, kita sebagai individu tidak punya duit untuk membantu dari resmi negara. Nah, kalau kita menghormati saja hak-hak warga negara itu sudah cukup. Oke, sangat-sangat Bang? Dalam ya. Mungkin itu yang kita di Ngosan episode perdana ini, dan kita udah banyak bahas tentang bagaimana HAM-HAM yang terjadi. Mungkin kurang waktunya untuk 1 jam ini, dan masih banyak mungkin di lain kesempatan kita akan bahas yang lebih wow lagi mungkin ya Bang. Dan mungkin terima kasih buat Bang Sultanul Arifin yang udah nyempatin hadir di Sate Minangkabau, tempat kita untuk ngosan, ngobrol santai bareng Bang ini Bang Sul atau Bang Arif, Bang apa nih kalau biasa dipanggil? Ada yang bilang Bang Sultan, ada bilang Bang Sul ya, tapi terserah. Oke. Bang Sultan. Ya. Nah, mudah-mudahan buat Komnas HAM terus lebih
untuk menegakkan hak azazi dari setiap hak-hak orang masyarakat dari warga negara Indonesia sendiri. Amin, amin. Nah, terima kasih Bang Sultan, dan kita akan ketemu lagi di ngosan yang berikutnya dengan bahasan yang mungkin yang nyeleneh tapi tetap berisi ya. Bareng gue Awan dan juga Bang Sultanov. Dadah.